Jakarta, balik lagi sama aku Salsa. Dan aku Lisa. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah sastra dari angkatan Pujangga Baru hingga era 2000-an. Yuk langsung aja kita bahas. Yuk kita mulai dari Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru lahir pada tahun 1933. Angkatan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh besar seperti Sultan Syahrir Alis Jabana, Amir Hamzah, dan Armij Pan. Dan mereka ini mempunyai semangat pembaruan dalam sastra. Gaya penulisannya juga lebih modern dan mereka juga menekankan betapa pentingnya pendidikan dan juga semangat kebangsaan. Karyanya tuh seperti Belenggu oleh Armij Pane itu menjadi ikon. Kita lanjut ke Angkatan 45. Sesuai namanya, angkatan ini muncul pada saat kemerdekaan. Mereka membawa semangat perjuangan, realisme sosial. Tokohnya ada Hairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apif. Ya, Chairil Anwar itu terkenal dengan puisinya yang berani dan juga penuh semangat individualisme. Puisinya yang berjudul Aku itu bahkan sampai sekarang masih menjadi favoritnya banyak orang. Setelah itu ada Angkatan 50-an atau Angkatan Sastra Realisme Sosialis seperti Pramudia Anantatur. Mereka lebih vokal mengkritik ketidakadilan sosial dan politik lewat karya sastra. Ya, dan karya dari Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia itu sangat terkenal karena lahir dari pengalaman pribadi dan juga kondisi sosial di Indonesia pada saat itu. Meskipun sempat ditentang, namun pengaruhnya luar biasa begitu besar. Masuk ke era Angkatan 66 yang lahir pasca peristiwa G30S. Tema ini banyak berbicara soal pembahasan dari represi dan eksplorasi identitas. Tokohnya ada Taufik Ismail, W.S. Rendra, dan Gunawan Muhammad. Nah, W.S. Rendra itu juga terkenal dengan puisi pamfletnya yang keras dan juga lantang. Dia juga tampil dalam panggung sebagai penyair dan juga aktivis. Lanjut ke Angkatan Sastra 80-an dan 90-an. Di masa ini, sastra mulai lebih eksperimental dan personal. Tokohnya ada Danarto, Afrizal Malna, dan Dewi Lestari yang mulai muncul. Ada juga unsur spiritualitas, urbanisme, dan pop culture. Bener banget, Dewi Lestari dengan supernovanya ini menjadi tongkat tinggi bagi sastra pop filosofis di era 2000-an ini. Karya-karya dari penulis di era ini tuh lebih menyatukan antara sains, filsafat, dan juga spiritualitas. Masuk ke era 2000-an ke atas, semakin banyak genre yang berkembang. Ada juga penulis-penulis baru yang muncul melalui media digital dan komunitas sastra. Karyanya seperti fiksi remaja, fantasi, dan fiksi sejarah yang semakin populer pada era itu. Platform seperti blog, Wattpad, dan juga Instagram itu menjadi ladang kreativitas bagi penulis-penulis muda. Tetapi kualitas dari isi dan juga kedalaman maknanya itu menjadikan karya sastra itu bertahan lama atau tidaknya. Benar banget. Jadi, dari Angkatan Pujangga Baru sampai era digital sekarang ini, karya sastra di Indonesia mulai berkembang secara terus-menerus. Ini menandakan bahwa adanya perubahan zaman dan cara berpikir dari masyarakat. Dan hal inilah yang menjadi karya sastra selalu relevan dan menarik untuk dipelajari, karena lewat sastra kita bisa mengerti jiwa zaman. Oke deh, sampai sini dulu obrolan kita hari ini. Buat kamu yang punya topik sastra lain yang ingin kita bahas, langsung saja DM ke Instagram kita. Sampai jumpa di jejak kata selanjutnya. Bye-bye. Bye!